Ini ada bertuliskan air minum pH tinggi 8+. Nah, di sini juga ada air pH 9,5. Kalau di kedokteran juga ada istilahnya alkalosis, artinya kelebihan alkali. Ada proses-proses yang mungkin radiasi itu tadi ya jadi alkali. Tapi kita kan minum air radioaktif. Wah, kacau nanti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama lagi dengan saya Muhammad Naufal Tartazani dalam channel Banyuwangi Aktivis Podcast. Nah, kesempatan kali ini saya kehadiran seorang dokter ya, dan beliau ini kebetulan seorang dokter yang dinas di mana, Dok? Di klinik Dr. Didik Sulasmono, Gitik, Rogo Jambi. Mari kita perkenalan dulu ya kepada Pak dokternya ini. Saya memanggilnya ini Pak Dokter Dul Rohman ini, tapi namanya saya belum tahu nama panjangnya ini. Monggo diperkenalkan dulu, Dok. Di nama resmi saya adalah Dr. Dul Rohman saja. Saya kelahiran dari Kota Malang, Mas. Malang ya? Jadi Kota Malang. Selama 2,5 tahun ini di Banyuwangi. Ya, itu beliau ini kebetulan di Banyuwangi. Saat ini tinggalnya di mana, Dok? Tinggal di Karangrejo. Karangrejo. Nah, kita kehadiran Dr. Dul Rohman saat ini untuk membahas satu tema yang menarik sebenarnya, Dok. Ya, di sini sudah mulai ada mungkin petunjuk-petunjuknya ya. Kita berbicara tentang air-air yang akan kita bahas ini. Nah, ini menarik ini, Dok. Saya ingin kita terlebih dahulu mengenal ini. Saya sering kali menemukan air-air di supermarket ya sekarang ini ya, dijual. Ini ada bertuliskan air minum pH tinggi 8+. Nah, di sini juga ada air pH 9,5 dan ada beberapa merek-merek yang tidak saya sebutkan di sini. Nah, ini yang saat ini kita akan bahas. Mungkin yang menjadi pertanyaan bagi kita semua di sini. Kan baru-baru ini kita mendengar air pH tinggi, air minum pH tinggi ini yang baru-baru dijual ini. Bisa dijelaskan sekilas tidak, Dok? Terkait air minum pH tinggi ini yang dijual di supermarket. Ya, kalau sekarang fenomenanya untuk di Indonesia air pH tinggi ini akan booming karena sebenarnya untuk contoh air pH tinggi yang natural itu yang alami ya, sumber yang alami itu adalah air Zam-Zam. Kalau di negara-negara lain itu di seluruh dunia itu juga ada di sumber-sumber yang mempunyai karakteristik seperti Zam-Zam sehingga dipercaya oleh masyarakat sekitar situ mempunyai efek terapi atau menjadi awet muda, menjaga kesehatan seperti itu. Jadi di negara Perancis pun ada yang diambil sampelnya, negara Jepang, Australia, Meksiko. Seperti itu ada di Jerman juga ada. Gitu ya. Jadi yang perlu kita pahami sebenarnya, Dok, yang kita ingin tahu dasar penelitian dari air minum pH tinggi ini seperti apa, Dok? Ini kan tadi kan kita kan masih belum tahu nih dasar penelitiannya ini dimulai sejak kapan, terus mungkin pencetusnya ini siapa, dan kemudian bagaimana sih, Dok? Ini latar belakangnya masih belum jelas ini. Kita hanya mendengar air minum pH tinggi, yang kita tahu ada air Zam-Zam. Itu bagaimana penelitian itu kok bisa menemukan karakteristik itu? Jadi sekitar tahun 1930-an itu para ilmuwan Jepang meneliti karakteristik air-air yang saya sebutkan tadi ya, ada di Hita dan Ryusui di Jepang, ada Tlakote, ada Lourdes di Perancis, ada Nadana di India, air Zam-Zam di Arab Saudi. Itu diteliti, diambil sampelnya pada tahun 1932. Kemudian ini ternyata mempunyai karakteristik khusus, yaitu air ini mempunyai pH-nya lebih tinggi tadi, kandungan hidrogennya yang tinggi. Mineralnya itu mudah sekali diserap oleh tubuh. Pas mineralnya digolongkan sebagai mineral alkali itu. Jadi mineral alkali itu kalau kita belajar lagi kimia di tabel periodik itu ada sebuah tabel unsur yang ada di sebelah kiri itu logam, yang sebelah kanan itu non logam, yang di tengah itu unsur transisi seperti itu ya. Mineral alkali, logam-logam yang sifatnya alkali itu sebelah kiri. Nah, seperti itu. Mungkin dasarnya jadi logam alkali ini banyak sehingga ini yang sebenarnya yang kita butuhkan gitu. Kayak golongan kalium, magnesium, kalsium itu golongan unsur logam di sebelah kiri, dan itu sangat kita butuhkan untuk kesehatan kita. Jadi setelah
adanya termasuk penelitian hidrogen. itu Jadi ya. hidrogen itu kalau di unsur periodik juga di belah kiri nomor 1 dia. Iya, ini paling awal hidrogen itu. Kalau kita belajar di IPA dulu ya. Nah, jadi sebenarnya ketika air minum pH tinggi yang sekarang ini mulai marak ya di supermarket dijual belikan. Artinya kan kita sudah mulai ada pemahaman bahwa air minum pH tinggi ini baik untuk diminum. Kan otomatis seperti itu, bisa untuk diminum. Nah, yang jadi kemudian pertanyaan lanjutannya ketika kita sudah tahu adanya penelitian itu tadi tahun 90-an. Nah, ini kan ada jarak nih, Dok. Tahun 90-an sampai tahun sekarang 2023. Kenapa kok buminya baru 2023 nih, Dok? Kenapa enggak tahun 2000-an mungkin apa sudah ada begitu? Bagaimana nih, Dok? Ya, kalau dari rentetan sejarahnya tadi dari penelitian itu kan natural. Kemudian ada teknologi supaya air itu alkalinya meningkat. Itu juga ada penelitian dengan menggunakan kalau diradiasi itu juga bisa meningkat. Ditambahkan mineral tertentu itu juga jadi meningkat pH-nya. Kemudian satu lagi dengan cara elektrolisis. Jadi cara elektrolisis juga membuat pH itu peningkatan pH, malah hidrogennya yang tinggi kalau dengan cara elektrolisis karena dengan penambahan energi listrik di dalam air itu. Pada tahun sekitar 50-an itu mungkin dicoba tidak di manusia, ada di pertanian, peternakan. Mungkin tahun 60-an itu di peternakan. Baru setelah itu pemerintah Jepang malah mengizinkan untuk digunakan di rumah-rumah, sehingga ada sebuah perusahaan memang yang sudah tua sekali umurnya, sekitar tahun 1974, 1973, 74. Ada perusahaan yang memproduksi mesin yang membuat elektrolisis, membuat air dikonsumsi untuk masyarakat umum gitu. Jadi untuk masyarakat ini memang lahirnya di Jepang gitu. Jadi itu bersamaan juga dengan ada yang produksi air, kalau di sini di air mineral itu yang booming botol-botolan itu kan sekitar tahun-tahun itu ya, berbarengan dengan maraknya air minum kemasan sebenarnya juga ya, air minum pH tinggi. Hanya mungkin kita baru mendengar ini kan seperti itu. Nah, ini yang jadi pertanyaan selanjutnya, manfaat-manfaat dari air minum pH tinggi ini apa? Pro dan kontranya gitu. Otomatis ketika kita melihat nih banyak dijual air minum pH tinggi, kan kita tidak serta-merta wah ini baik nih kan, kita harus ada itu istilahnya referensi ya kan. Ini baiknya ini dalam hal apa? Kemudian ada enggak mungkin kontranya, biasanya efek samping misalnya ke tubuh kita. Kalau kita minum air minum pH tinggi ini efek sampingnya apa? Terus baiknya apa? Dan cara minumnya ini yang baik seperti apa? Mungkin bisa dijelaskan ya, Dok. Jadi supaya kita bisa lebih yakin kalau misalkan mau membeli air minum pH tinggi itu mau mengkonsumsi ya, atau mungkin nanti kita bisa memproduksi sendiri mungkin air minum pH tinggi ini. Begitu, Dok. Jadi kalau kontranya sebenarnya pertanyaannya itu seringnya adalah berhubungan dengan lambung gitu ya, karena lambung itu secara normalnya kan asam. Jadi dari tubuh kita itu yang bagian tubuh yang asamnya tinggi adalah di lambung. Nah, itu jadi itu mungkin ketika orang yang mau minum pH tinggi jadi khawatir gitu, karena kan itu asam, nanti kalau ada basa bagaimana? Ini kan secara otomatis asam basa jadi netral, terbentuk garam mungkin kalau di kimia kan gitu. Itu yang kedua, kalau di kedokteran juga ada istilahnya alkalosis, artinya kelebihan alkali. Tapi juga perlu diingat bahwa alkalosis itu sebenarnya ada dua, alkalosis respiratorik juga ada alkalosis metabolik. Jadi kita perlu membahas hal-hal asam basa ini di dalam organ kita, memang suasananya ada beda-beda gitu. Apa itu, Dok? Alkalosis respiratorik, alkalosis. Kalau untuk respiratorik ini faktor utamanya sebenarnya adalah keberadaan gas karbon dioksida di dalam paru-paru gitu kan. Kalau yang metabolik itu berhubungan dengan kadar karbonat dalam tubuh gitu. Jadi karbonatnya tinggi atau rendah itu akan sangat mempengaruhi kehidupan sel, itu sangat dipengaruhi kondisi asam basa juga. Jadi kalau kondisi tadi dikatakan lambung itu asam, justru setelah lambung itu kondisinya relatif basa semua. Jadi yang asam hanyalah lambung. Jadi mengkonsumsi air minum pH tinggi itu ke lambung itu sebenarnya ya tidak bermasalah juga, tidak ada masalah begitu, Dok ya. Iya. Terus manfaatnya apa, Dok? Berarti kan ini kan bicara itu ya potensi
adanya itu tadi alkalosis itu tadi. Sedangkan alkalosis tidak berhubungan dengan air minum ya kan dok, tidak berhubungan dengan kita meminum pH tinggi itu tadi. Yang saya tanyakan kemudian itu manfaat kita untuk minum air minum pH tinggi ini apa? Nah, kalau untuk kita sebenarnya untuk vitalitas kesehatan seluler kita itu justru membutuhkan suasana yang basah. Jadi kalau kita sehat itu justru cenderung pada situasi basah. Ini bisa kita lihat contohnya itu di lingkungan kehidupan kita sendiri, mulai kita dari kandungan itu air ketuban itu sifatnya basah. Kemudian kalau kita minum ASI itu justru susu yang basah. Kemudian buah-buahan, sayur-sayuran itu adalah sumber basah alkali. Jadi kalau kita analogikan berarti justru di dalam kehidupan kita itu kita yang kondisi sehat itu justru di basah itu, tidak di asam. Di asam basah itu memang perlu ya itu tadi. Di yang satu asam dengan positif negatif itu malah justru proses itu berjalan kan. Jadi sebenarnya kalau mau sehat ya otomatis yang menunjang kehidupan tuh ya sifatnya alkali begitu ya, yang kita konsumsi. Termasuk air ya otomatis kalau mau kita konsumsi alkali ya itu bisa menunjang kesehatan kita begitu ya. Iya. Nah pertanyaannya terus kemudian, apa kemudian kalau seandainya kita minum yang sifatnya asam ataupun makan makanan yang asam itu menjadi berbahaya kan gitu? Kalau dibalik gitu ya kan? Berarti terus kalau minum asam berarti tidak boleh gitu, bagaimana? Ya itu kita akan kembali kepada kebutuhan. Kalau asam basah kita omongkan dengan lingkungan air, kita memang butuh lingkungan itu yang basah. Tapi kalau kita ngomong dengan nutrisi, nah jadi kita nanti berbicara kalau tentang yang kita makan itu hubungannya dengan nutrisi. Jadi nutrisi ada nutrisi makro, mikro, trans itu yang atau apa itu yang tris elemen itu yang sangat jumlahnya sedikit itu nanti berhubungan dengan selain itu. Kalau kita misalnya protein kan kita butuhkan gitu. Jadi itu juga asam amino. Nah, itu asam. Jadi jumlahnya tertentu gitu, jangan berlebihan, karena kalau mungkin asam amino kita itu berlebihan ya bisa di dalam tubuh kita ketika sudah ada kanker boleh jadi di situ itu supaya sel kanker bisa berkembang biak dia butuh asam amino banyak, menarik asam amino gitu. Jadi asam aminonya terlalu tinggi di situ membuat kankernya aktif gitu. Misalnya asam amino terlalu tinggi, sifat asam amino tertentu gitu. Misalnya di situ banyak membuat di situ itu selain kankernya tinggi juga itu bahan utamanya dibutuhkan untuk sel itu berkembang membelah gitu. Jadi kalau misalnya kita bahan bakunya banyak, atau asam aminonya terpenuhi, gulanya terpenuhi, ini bahan itu gunakan untuk virus tertentu berkembang ya nanti virusnya jadi makanannya banyak gitu. Jadi tambah sangat viral sekali gitu. Virusnya viral. Jadi ada itu ya sesuai dengan kebutuhannya sebenarnya kita minum asam itu harus sesuai dengan kebutuhan. Kita bicara tentang kesehatan itu kita akan tidak terlepas dari bicara tentang seluler. Kemudian sel itu akan berkumpul membentuk sebuah jaringan sebagai organ sebagai satu kesatuan sistem kita, kehidupan kita seperti itu. Gitu. Jadi kalau seandainya kita meminum air alkali ini sarannya itu yang baik seperti apa minumnya? Ini kan gini, saya juga masih bingung ini ada air alkali itu yang dijual itu ada 8+, ada 9+, ada 9,5+ begitu. Atau ini maksudnya perbedaannya apa tuh? Jadi dari 8+, 9+, 9,5+ perbedaannya apa? Terus air alkali ini untuk yang 8+ ini untuk yang seperti apa? 9+ seperti apa? Ada enggak perbedaan itu? Ya, kalau di perbedaan itu sebenarnya enggak ada. Jadi memang kita yang paling bagus adalah sebenarnya yang air minum yang bisa kita minum rutin itu dengan pH 8 sampai 10 seperti itu. Itu bisa kita konsumsi rutin. Gitu ya. Jadi semakin tinggi pH sebenarnya adalah semakin bagus gitu. Karena contohnya saja ini untuk kasus di air zam-zam itu kalau yang saya tahu ada air zam-zam tahun 2005-an sampelnya itu justru pH-nya paling bagus 95-an kalau dites itu. Nah, mungkin kalau sekarang ya mungkin agak turun agak gimana, tapi ternyata pH yang bagus ini justru dia mempunyai efek yang paling bagus untuk kesehatan kan gitu. Semakin kita banyak makan asam berarti kan kita butuh
basanya yang tinggi gitu. Jadi Artinya supaya harus asamnya ada keseimbangan itu ya. keseimbangan gitu. Iya. Tapi ya memang ini untuk efek samping atau mungkin reaksi tubuh orang masing-masing orang beda. Kalau orang itu sudah biasa dengan asam, itu dikasih Tiba-tiba basa yang terlalu tinggi kaget sembilangannya. Ini reaksinya nggak menyenangkan, mungkin seperti nggak itu. menyenangkan seperti apa? Ya, mungkin kadang ya mual-mual bisa, pening bisa, atau mungkin ada pokoknya kadang-kadang sering pipis saja kan nggak nyaman gitu kalau orang gitu kan gitu. Mungkin bisa seperti itu. Atau mungkin pipisnya kurang ya ada. Jadi kasusnya kasuistis tergantung kesehatan orang itu sebenarnya. Kalau orang itu sehat, insya Allah reaksinya nyaman-nyaman. Tapi kalau dalam kondisi sakit, justru reaksinya kadang kurang nyaman karena efek keluarnya racun, detox mungkin gitu ya, ya. detox itu kalau istilah yang ngetren ya detox. Jadi air minum pH tinggi ini apa juga ada efek detox begitu? Ya, Dari ya, mananya nih kok bisa mendetokskan tubuh ini? detox itu Teorinya dari mana nih dok? Air minum pH tinggi kok bisa membuat racun bisa keluar itu gimana teorinya? jadi kalau kita ngomong detox berarti artinya kan racun itu ya, mengeluarkan racun itu ya. Ya, yang seperti yang kita pahami untuk di dunia pertanian itu kan banyak penggunaan pestisida. Nah, pestisida ini supaya dia melekat ke tanaman itu ada namanya pelekatnya juga. Nah, kalau racun itu juga ada yang sifatnya dia larut dalam lemak gitu. Jadi kalau kita ada racun yang larut dalam lemak, supaya racun itu ikut keluar kan berarti lemaknya harus dicairkan, dinetralisir. Nah, contohnya seperti itu ya. Sebagai kasus saja kalau kita mungkin bisa ada percobaan suatu di masa yang akan datang ya kalau diundang lagi ya. Itu saya bisa mendemokan bahwa dengan meningkatkan pH air sekitar 11,5 gitu. Kan kita tadi bilang yang aman di minum 8 sampai 10 itu yang paling aman bagus ya. Ini juga bisa sih 11,5 itu diminum, tapi jumlahnya sedikit. Itu kalau kita reaksikan dengan lemak, minyak yang nggak bagus, lemak trans gitu, itu nanti lemaknya akan menjadi terurai, menjadi campur gitu loh. Kan selama ini kita akan tahu ya, selama ini ya saya itu juga barusan tahu bahwa ternyata minyak dikasih air saja itu bisa larut gitu. Iya, dan semakin pH-nya semakin tinggi itu bisa semakin reaksinya akan semakin cepat ya melarutkan minyak itu tadi. Tadi kita bicara detox. Berarti kalau kita minum air itu ya kan, apa bisa dijadikan untuk mungkin membersihkan pencernaan begitu? Ya, memang efek minum air alkali pH tinggi ini sangat melindungi pencernaan. Jadi ada tokoh dari Amerika sendiri yang dokter bedah saluran pencernaan ini yang sudah melihat usus beribu-ribu orang di Amerika sana, sehingga ketika ada pasien kanker itu justru dinding ususnya itu kotor, banyak kotorannya, banyak lemak di situ, ada efek dari asam itu seperti itu. Atau mungkin ketika orang diradiasi atau di kemo itu ususnya juga cenderung rusak. Iya, itu ikut rusak efeknya itu. Itu dengan minum air alkali itu khususnya akan selama 3 bulan itu, jadi ada before afternya itu sangat kelihatan. Jadi karena ini pekerjaan dokternya adalah melihat dalemannya orang, khususnya orang gitu di Amerika gitu. Mungkin itu ya. Jadi ada efek untuk membersihkan pencernaan juga begitu ya. Nah, berarti ini jadi kita tidak perlu takut sebenarnya dok ya untuk meminum air alkali yang dijual di masyarakat. Ya mungkin kita tidak perlu takut ya, tapi cuman perlu waspadanya karena kan seperti yang saya bilang tadi, untuk membuat air alkali itu sangat mudah sebenarnya. Dengan cara kimia ditambahi bahan tertentu, tambahi mineral tertentu, tambahi kapur jadi alkali. Saya pernah tambahi kapur itu jadi alkali loh. Nah ya itu justru kalau nanti kita itu menemukan air yang semacam itu, kita juga baiknya tes sederhana gitu. Untuk menjadikan alkali ini kan harus air minum yang dijadikan alkali ini harus yang prosesnya yang benar kan begitu dok ya.
tidak proses yang sembarangan, ya kan? Ada proses-proses yang mungkin radiasi itu tadi ya jadi alkali. Tapi ya kita kan minum air radioaktif. Wah, kacau nanti ini isi badan kita ini. Ya, jadi air minum alkali yang dijual di supermarket ini mungkin memang sudah diproses kan seperti itu ya kan, dengan cara yang ya bisa otomatis bisa dikonsumsi, harusnya seperti itu ketika sudah mendapatkan izin begitu. Nah, ada enggak Dok mungkin selain air yang dijual di supermarket ini, proses lain yang bisa kita dapatkan untuk meminum air alkali ini? Ya, kalau untuk sementara ini untuk membuat air alkali hanya yang saya ketahui ya 3 itu saja gitu. Yang paling aman, yang paling bagus sebenarnya kalau kita ibaratnya itu kita setiap hari ngecas ya, ngecas HP. Yeah. Kalau kita air saja itu kita cas, jadi kita justru energi kita. Artinya ada bahasanya elektrolisis itu tadi ya. Elektrolisis. Jadi caranya itu. Atau yang kedua ya tidak ambil sumber dari sumbernya, sumber air alkali jam-jam gitu Dok ya. Air yang mengandung alkali sudah agak tinggi gitu. Iya. Saya juga pernah dengar ini Dok, di Banyuwangi ada beberapa tempat yang punya air itu tadi yang kadarnya kalau dites 8+ Dok. Itu mungkin itu apa ya, tapi kita enggak tahu ya kan, kita harus ngetes juga toh. Artinya yang sudah dipercaya ada itu tadi melalui cara elektrolisis itu tadi. Iya. Nah, itu tadi kita sudah berbicara beberapa manfaat ya Dok ya. Kalau disimpulkan tadi manfaatnya selain menunjang support seluler kita jadi lebih baik, kemudian juga bisa ada efek detox. Gitu, membersihkan pencernaan bisa. Tapi ada minusnya tadi ya. Disimpulkan tadi kekhawatirannya kalau seandainya terjadi alkali kagetnya tubuh kita itu kalau seandainya pertama sudah minum asam, kalau seandainya tiba-tiba pH-nya kita ganti dengan yang tinggi mungkin ada efek tidak nyaman. Nah, efek tidak nyaman ini apakah berakibat fatal atau gimana Dok? Gimana? Nah, sebenarnya tidak ada yang akibatnya fatal itu. Tidak ada, insya Allah tidak ada yang berakibat fatal ya. Dari pengalaman sebenarnya tidak ada yang berakibat fatal. Nah, kalau misalnya akibat fatal itu dialami oleh orang yang sudah terminal sakitnya, jadi dia sudah sakitnya mungkin jantungnya sudah parah sekali, ininya parah sekali, dia itu kan fatalnya sebenarnya dari kondisi komorbidnya itu, dari penyakit sebelumnya, bukan itu dia membuat reaksi dia mengalami semakin itu parah. Atau mungkin cemas gitu ya. Rasa cemas mungkin khawatiran. Kan enggak khawatir, enggak diawasi, atau mungkin kita kasih informasinya atau orang yang kasih informasinya terlalu berlebihan. Tapi reaksi tubuhnya kok sebaliknya. Itu jadi terus ini Dok, ada pantangan enggak Dok? Siapa yang kira-kira sebaiknya tidak minum air alkali? Kan kalau tadi kan sudah jelas bahwa air alkali ini secara umum orang biasa mau minum yang 8 sampai 10 itu aman, tiap hari pun aman. Ada batasnya enggak Dok? Enggak ada. Kalau untuk enggak ada batasnya, kita yang baik cuma ini untuk usia bayi, misalnya susu formula itu misalnya 0 sampai 2 tahun itu kalau minum air alkali dari mesin elektrolisis itu sebaiknya setel yang netral saja. Setel yang netral, walaupun netral sebenarnya ini juga sudah bagus ada efek microclusteringnya. Apa itu microclustering itu apa? Jadi microclustering itu air kalau secara atomik paling kecil bagiannya unsur kan hidrogen sama oksigen, 2 hidrogen 1 oksigen jadi molekul air. Nah, molekul H2O ini akan berkumpul dengan teman-temannya karena ada ikatan hidrogen, ngumpul lah gampangnya. Nah, ini akan membentuk gerombolan-gerombolan. Air yang kita hasilkan dari mungkin kita dapat dari sumur, dari keran itu gerombolannya macam-macam. Jadi rata-rata variasi ya dari kecil, tapi kebanyakan adalah 15 sampai 20 per klaster per gerombol air itu. Tapi ketika masuk proses elektrolisis, penambahan energi tadi, itu gerombolannya mengecil sekali, kurang dari 50%, bahkan rata-rata bisa 45 saja tiap klaster air itu. Nah, ini membuat air ini sangat mudah masuk dalam level seluler pun mudah. Karena
sel kita sendiri itu sebenarnya ya ada lubang-lubangnya. Protein itu ada lubang-lubangnya, kira-kira ukurannya mungkin 10 mikronan. Jadi ada 10, kalau kita masukin yang 15 20, ada yang 1 2 3 4 5 sampai 20 lah gampangnya, ada yang 3 ya. Nanti yang artinya itu ya, artinya mudah terserap gitu. mudah diserap, jadi sampai level seluler, intraseluler maupun di dalam mitokondria, kalau kita butuh air Selnya. bisa masuk ke situ. Iya. Dan tadi pertanyaan yang belum kita jawab itu dok, pantangannya bagi siapa ini dok? Kalau air alkali ini ada enggak pantangan? Siapa yang enggak boleh minum atau disarankan untuk minum yang netral aja sudah gitu? Ada enggak? Ya itu tadi, yang netral hanyalah anak bayi di anak usia kira-kira 0 sampai 2 tahun kalau minum susu formula. Bahkan karena kalau misalnya ini untuk bayi itu rata-rata kan jaringannya sehat sekali gitu, masih sehat itu, jadi tidak perlu yang gitu ya. yang lebih tinggi kan, kayaknya tidak perlu ASI aja sudah cukup begitu. karena asinya sudah Cukup, sudah satu paket ya. sudah satu paket, sudah alkali gitu, sumber alkalinya sudah cukup gitu, jadi tidak perlu yang berlebihan, karena sebenarnya jaringan di bayi itu sangat vital, sangat masih hidup sekali, jadi diibaratkan dia masih nggak ada konsumsi yang asam gitu kan. Iya. Karena tidak kemasukan yang asam Mas ya. Itu tadi yang untuk anak-anak bayi ya dok ya. Jadi kalau untuk orang tua dok, Wah semuanya nggak ada pantangan itu ya. istilahnya. Silakan. Kalau kita cuman apakah ada di Arab Saudi itu orang yang dilarang minum air zam-zam itu? Gitu ya. Jadi contohnya itu. sampai sekarang ini ya kita nggak tahu ya kalau dulu terakhir kali penelitian air zam-zam itu pH-nya berapa dok? Ya 9,5. 9,5 termasuk tinggi ya dok ya, karena kan tinggi. hampir Makanya di di atas ambang 8. batas 10 ya. Ya, antara 8 sampai 10-an begitu. Ya ini menarik sekali. Mungkin ada saran-saran tambahan ya dok, atau yang ingin disampaikan. Silakan kalau mau ada yang ditambahkan. Ya mungkin ini kita tadi masih membahas satu sisi pH ya pH, di dalam ya. air. Belum Padahal air itu sebenarnya ada 3 karakter di air ya, karena air itu adalah pelarut, kan air itu sebagai pelarut utama, semua bahan bisa larut di dalam air, tinggal konsentrasinya ada yang tinggi ada yang rendah ya. Jadi kita mungkin bisa bahas sisi mineralnya. Jadi air yang sehat tidak hanya dari pH, makanya perlu dilihat kandungan mineralnya berapa, standarnya, mineral apa yang sebaiknya ada di situ, yang enggak ada apa gitu. Nah, kemudian apakah air ini mempunyai sifat melindungi antioksidannya. Jadi boleh saja itu ada di air juga, sebenarnya air bisa mempunyai kemampuan melindungi atau antioksidan juga bisa. Makanya kita untuk membahas air ini sangat menarik, karena ibarat kita itu 75% tubuh kita air gitu. Iya. Ikan saja kalau kita pengen ikan kita sehat walafiat, bagus warnanya, kita juga menyesuaikan pH di air, kita stabilkan, kita modifikasi gimana gitu. Jadi kita tadi baru membahas tentang pH ya dok ya. Bicara tentang pH, belum bicara tentang mineral dan antioksidan begitu dok ya. Nah mungkin kita akan harus kita agendakan lain waktu nih dok, untuk membahas ini faktor-faktor lain ini yang memberikan, yang menunjang kebaikan dari air begitu dok ya, yang membentuk bahwa air ini jadi air yang sehat untuk diminum. Oke, sekian, mungkin semoga bermanfaat ya informasi yang kita berikan hari ini, dan kurang lebihnya saya mohon maaf. Kita tutup dulu. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam.